Susunan acara pada sore hari ini, yang pertama nanti langsung tausiah dari Ustaz yang insyaallah dibawakan oleh Ustaz Juliansi sekitar jam 16.30 sampai jam 17.15. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih sekitar 15 menit. Acara yang ketiga itu santunan anak yatim yang insyaallah akan disampaikan. Ada beberapa yayasan, kurang lebih sekitar 3 yayasan. Dilanjutkan dengan nanti penutup dan sholat maghrib. Sekali lagi bagi jamaah iman yang masih berada di belakang agar bisa maju atau diisi saf yang di depan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu sebelum acara, harap bagi para peserta diperhatikan beberapa adab majelis, diantaranya bagi yang membawa putra putrinya harap diperhatikan dan dijaga ketertibannya, dikarenakan kita berada di masjid lingkungan perusahaan. Dan bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi harap di silent atau dinonaktifkan. Oke, sekarang sudah jam 16.30, langsung saja kita ke acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala tamamil akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hambanya selama ia bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita melainkan karena rahmatnya. Untuk itu yang harus kita lakukan, yang menjadi fokus utama kita selama kita di dunia, dan jika kita ingin meraih kebahagiaan, maka kita harus selalu menjaga diri kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan hati, dengan lebih mencintai Allah Tabaraka wa ta'ala. Cinta yang membuat kita menghinakan diri, dan itu hanya kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan, dengan selalu memuji Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
begitulah contoh Rasulullah SAW. Beliau selalu bertahmid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala baik dalam keadaan suka maupun duka. Karena tahmid itu bukan hanya ungkapan syukur, tapi dia adalah doa. Doa yang mengundang rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena para ulama ketika menjelaskan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka adalah alhamdulillah. Perhatikan, Allah Jalla wa Ala mengatakan wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut alhamdulillah doa. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, dengan mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah nikmat yang sudah ada pada diri kita dan akan mengembalikan nikmat yang hilang dari diri kita. Oleh karena Nabi SAW apabila beliau mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi tatimmu bihi ni'matus shalihat. Dan apabila beliau dalam keadaan mengalami kesulitan, tertimpa musibah, menghadapi cobaan yang berat, beliau juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan amal kita, yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mengapa kita tidak boleh berbuat syirik? Karena syirik itu kufur. Sedikit saja kita berbuat syirik pada Allah, berarti kita kufur pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, mengapa kita tidak boleh berbuat bid'ah? Tidak boleh melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena ketika kita mengamalkan amalan, beribadah dengan ibadah yang tidak ada tuntunannya, berarti kita sedang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ikhlas dalam bentuk amal adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh karena Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal tersebut dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat hidup. Kehidupan di dunia itu nikmat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk misalnya, dalam surah Al-Mulk Allah katakan, "Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan yang telah menciptakan kehidupan. Allah sebut nikmat kehidupan dunia. Adapun Allah sebut kematian, para ulama mengatakan yaitu kematian dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Allah katakan, bagaimana cara bersyukur diberi nikmat hidup, diberi kesehatan, hidup yang sempurna, sehat, walafiat, sempurna. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Alimah Ibn Abi Hatim, Allah Jalla wa Ala tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Tapi yang paling baik berarti orang yang bersyukur, yang fokus pada kualitas amal. Bagaimana amal yang saya kerjakan adalah amal yang berkualitas. Amal yang berkualitas adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu sore yang berkah ini, menanti masa berbuka, dengan kita manfaatkan untuk saling bertawasul bil haq, saling berwasiat, saling memberi nasihat, di mana kita akan manfaatkan waktu menjelang berbuka ini untuk membahas sebuah tema. Beginilah puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana
puasanya Rasulullah, bagaimana Ramadan bersama Rasulullah SAW. Disebut puasanya Rasul karena puasa adalah ibadah yang paling penting, ibadah yang paling menonjol di bulan Ramadan. Dengan kata lain, bagaimana kita bayangkan berpuasa bersama Rasul, sehingga kita tahu bagaimana puasanya Rasul, kita tahu bagaimana sholat tarawihnya Rasul, kita mengetahui bagaimana baca Qurannya Rasul, dan seterusnya, sehingga kita bisa meraih keutamaan Ramadan yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang Allah targetkan dari dihadirkannya Ramadan untuk kita, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa berarti bersih, orang yang bersih hatinya. Takwa berarti orang yang takut kepada Allah. Takwa berarti taat kepada Allah, atau orang yang baik dari semua sisi. Dia menjadi orang yang baik lahir dan batin. Itu makna takwa. Terjemahan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus tahu tentang Ramadan bersama Rasulullah SAW? Mengapa kita harus tahu cara berpuasa Rasulullah SAW dan ibadah yang lain? Karena ada satu hal yang wajib kita capai, satu target yang wajib kita capai di bulan Ramadan ini. Dan setiap bulan Ramadan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan, kalau kita tidak mencapai target tersebut, maka kita berdosa. Sehingga kita wajib mengetahui Ramadan Rasulullah SAW, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau memanfaatkan waktu-waktu Ramadan seluruhnya, dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil, sehingga paling tidak kita bisa mencapai target yang wajib kita capai. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, man adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lah." Celaka. Lihat Nabi SAW, ya, bahkan Jibril mendoakan celaka bagi orang yang bertemu Ramadan sampai berpisah dengan Ramadan, namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Gak main-main. Oleh Jibril didoakan celaka, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diaminkan. Bahkan dalam riwayat, ba'uda minal khair, jauh orang itu akan Allah jauhkan dari kebaikan, dari keberkahan yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, sampai berpisah dengannya, namun Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita wajib mengetahui bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan Ramadan dengan amal, dengan ibadah, dengan apapun itu, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita dapatkan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat jelas sekali Rasul SAW mengatakan, wail neraka liman adraka
sampai berpisah dengannya, namun Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi fokus kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah beri nikmat terbaiknya, yaitu bertemu dengan Ramadan, bagaimana caranya kita bisa meraih ampunan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan Allah? Apapun caranya, harus kita punya tekad yang kuat. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ampunan Allah? Belum mendapatkan di awal Ramadan, di 10 hari pertama, mungkin kita belum maksimal beribadah. Baik, perbaiki hal yang perlu diperbaiki dari sisa Ramadan sekarang ini, sehingga meskipun tinggal 20 hari kita masih bisa mendapatkan target itu. Karena kalau tidak, diancam neraka, ancaman yang tidak main-main. Dan ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Para ulama sudah menyampaikan, wajib bihaqi kulli muslim, wajib atas setiap muslim mendapatkan ampunan. Dan ini harga mati, tidak bisa ditawar. Jadi semua kita lakukan, puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, doa kita, sedekah kita, etikaf kita, kalau memang bisa diberi mudah umrah kita, semua ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan, targetnya satu: bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selamat dari neraka. Jadi menjadi penting untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW manfaatkan waktu Ramadan, karena tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini kecuali kita manfaatkan waktu-waktu Ramadan. Perhatikan, tidak ada cara untuk meraih ampunan Allah Jalla wa'ala kecuali dengan memanfaatkan setiap detik dari waktu Ramadan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh hanya mengetahui puasa secara global. Kita perlu tahu bagaimana mengawali Ramadan. Bagaimana mengawali Ramadan? Apakah dengan ruqyah? Apakah dengan ruqyah atau dengan hisab? Bagaimana mengawali puasa? Kapan kita mulai puasa? Dengan apa kita sahur? Kapan kita sahur? Setiap detail dari seluruh amalan puasa Nabi, kalau kita ingin mendapatkan ampunan, perlu kita mengetahui. Bahkan dalam hal-hal yang bersifat sunnah, karena tidak ada seorang pun bisa menghadirkan ibadah wajib dengan sempurna. Pernahkah Anda mendengar hadis Rasulullah SAW? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali Allah hisab dari amalan seorang hamba adalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika mendapati salat wajib hambanya banyak mengalami kekurangan, lalu Allah katakan, undur li'abdi hal lahu min tatawwu'. Coba lihat salat-salat sunnah hambaku, dia punya enggak salat-salat sunnah? Untuk apa salat-salat sunnah? Untuk menutupi kekurangan pada salat wajib. Tidak ada yang bisa memastikan puasa Ramadan kita sempurna. Bisa jadi kekurangan-kekurangan ibadah puasa Ramadan kita ditutup oleh sahur kita dengan Quran. Kita tidak tahu dengan apa Allah menyempurnakan ibadah puasa kita.
Karena kita tahu bahwa sahur yang sunnah dengan kurma, bukan hanya takjil dengan kurma. Karena Nabi SAW mengatakan nikmat sahurin tamar, makanan yang paling berkah di saat sahur adalah kurma. Kita tidak tahu, jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kekurangan puasa kita dengan kita mulai menerapkan sunnah Nabi, di mana kita mulai puasa dengan azan subuh, bukan dengan imsak. Kita tidak tahu perjalanan Allah Subhanahu. Semuanya kita pelajari tentang puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang tarawih Rasulullah SAW, bagaimana tadarus Al-Qurannya beliau, bagaimana iktikafnya beliau, bagaimana doa beliau, terutama ketika berbuka puasa. Sampai kita yang dulu sebelum kita mengetahuinya, yang dulu kita sering doa setelah berbuka puasa, Allah malaikat tuh, oh ternyata lemah hadisnya ya. Nah, hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, diriwayatkan Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, hadis dhaif. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berkata, semua contoh Nabi dan tuntunannya hanya berasal dari hadis yang sahih. Perhatikan, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berkata, semua contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunannya hanya berasal dari hadis yang sahih. Berarti ketika doa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu dan seterusnya, ternyata hadisnya lemah, berarti Nabi tidak pernah berdoa dengan doa tersebut. Doanya apa? Dhahabat tama' wa qallatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Kalau itu saya doain aja. Kenapa? Karena itu doanya Nabi. Karena itu doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu baca doa itu setelah berbuka puasa? Supaya Allah memberikan ampunan kepada saya. Karena mendapatkan ampunan Allah dari Ramadan ini hanya dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam masalah doa berbuka puasa, perjamaah yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang keutamaan atau target utama yang harus kita capai, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Ramadan membimbing kita menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Kapan seorang hamba, seorang manusia menjadi hamba Allah seutuhnya? Di ikhwatal iman, Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidaklah mengatakan wahai hamba, ya ibadi, ya, tidaklah Allah menyebut hamba, tidaklah menyebut hamba kecuali dalam dua konteks. Konteks yang pertama, Allah menyebut hamba, misalnya ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang banyak mendzalimi dirinya dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Panggilan hamba di sini dalam konteks bahwa manusia adalah hamba Allah, artinya milik Allah dan ciptaan Allah. Artinya kita makhluk yang punya Tuhan, yang telah berbuat dosa, minta ampunan kepada Tuhan kita Allah. Tapi lihat penyebutan hamba dalam surah Al-Isra. Contoh, Allah katakan tentang Nabi, Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari. Allah tidak menyebut memberangkatkan Rasulnya, tapi Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang mulia tersebut mengatakan abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari.
Bukankah Rasul lebih tinggi kedudukannya daripada hamba? Nah, hamba yang dimaksud Allah mengakui penghambaan Nabi secara utuh. Allah mengakui penghambaan Rasul secara sempurna. Itu maksudnya. Kalau hamba, Fir'aun hamba, iblis hamba, tapi Allah Jalla mengatakan asra bi'abdi, dialah hamba yang sempurna. Allah memuji Rasul. Kapan seorang hamba? Kapan seorang hamba? Kapan seorang manusia menjadi hamba Allah yang seutuhnya? Ketika dia menjalankan 3 ibadah. 3 ibadah utama dunia. Apa itu? Syukur, sabar, dan taubat. 3 ibadah utama dunia. 3 ibadah utama dunia dihasilkan, dilahirkan oleh Ramadan. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita sulit untuk menjadi hamba Allah yang bersabar, dan sulit untuk menjadi hamba Allah yang kerap bertaubat, banyak bertaubat pada Allah Jalla wa'ala, kalau kita tidak berpuasa, berramadan seperti cara Rasulullah SAW mengisi Ramadan. Mari para jemaah, bagaimana Ramadan mengajarkan kita sabar. Sabar dari maksiat. Bukankah kita disuruh puasa? Menahan diri dari apa yang kita butuhkan. Makanya Rasul SAW menjelaskan tujuan puasa bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi berlatih menahan diri dari segala yang diharamkan Allah. Banyak dalilnya. Misalnya Rasul SAW mengatakan, "Malam yada'u al-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi ayyida ta'am wa syarabah." Barang siapa yang puasanya tidak membuatnya mampu menahan diri dari perkataan yang haram dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh puasanya. Lihat, maksud dari disuruh menahan lapar dan haus. Kalau kita mampu menahan diri dari apa yang kita butuhkan, makan dan minum, tentu harusnya kita lebih mampu menahan diri atau bersabar dari maksiat, dan maksiat bukan butuh. Kita bisa nahan lapar, padahal kita butuh. Mungkin kita lapar, padahal percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita sengaja menahan lapar di bulan-bulan selain Ramadan sampai akhirnya kita sakit, dosa kita, karena perlu punya hak. Sebagaimana Nabi SAW menegur Abdullah bin Amr bin As ketika dia sholat tahajud terus sampai kurang istirahatnya, kurang tidurnya, sampai istrinya pun ngeluh karena kurang mendapatkan perhatian. Dia dan anaknya kurang mendapatkan perhatian dari Abdullah bin Amr bin As karena suaminya, ayah anak-anaknya lebih sibuk dengan sholat, sampai tidurnya kurang, waktu bersama keluarganya kurang, tapi sholat terus. Bayangkan sholat tahajud, bukan kerja. Kalau antum kan bukan sholat. Istri yang dulu Rasulullah SAW curhat ke Rasul, kata Rasul, baik, saya akan sampaikan, saya akan selesaikan keluhanmu kepada suami. Ini perkara yang ini suatu hal yang tidak baik. Dipanggillah Abdullah bin Amr bin As. Singkatnya adalah di mana Rasulullah SAW menegur bahwa apa yang dilakukan itu keliru. Islam tidak begitu. Islam tidak seperti itu. Sampai tubuh kalau sudah ngantuk wajib istirahat, karena haknya tubuh istirahat. Apa kata Nabi SAW? Inna li rabbika 'alaika haqqa wa zawjika 'alaika haqqa wa li zawjika 'alaika haqqa wa li nafsika 'alaika haqqa wa 'ati kulli dhi haqqin haqqa. Rabbmu punya hak pada saat waktunya beribadah kepada Allah, berikan waktu kepada Allah. Istrimu punya hak pada saat kamu punya waktu untuk keluarga, berikan waktu untuk keluargamu. Dan tamu punya hak pada saat mereka bertamu, jamu dia. Dan dirimu punya hak pada saat tubuhmu lelah, istirahatlah. Berikan setiap yang punya hak-haknya. Bayangkan kita puasa, kita lapar, kita haus.
jadi kita haus di tengah hari, masih jauh dari makan. Kalau di bulan biasa kita haus tidak minum sengaja, dosa. Karena tubuh kita ketika haus wajib minum air. Tapi bayangkan di bulan Ramadan pada saat kita puasa kita haus banget, bisa kerja berat, panas, haus, kita harus tahan haus. Apakah dosa? Justru dosa kalau kita minum. Perjamaah. Begitulah Allah mendidik kita untuk sabar dari maksiat. Di saat kita sangat membutuhkan air, kita disuruh nahan. Maka itu gambaran bagaimana Allah melatih kita menahan diri dari maksiat yang kita sukai. Maksiat yang kita kecanduan terhadap maksiat tersebut. Karena orang kalau sudah maksiat dan kecanduan, susah untuk meninggalkannya. Dia suka apa? Dia suka ghibah, gak enak kalau ngomongin orang. Maka dia bisa membayangkan bagaimana dia menahan diri dari air ketika dia haus, menahan diri dari lapar ketika dia lapar, dari makanan. Puasa mengajarkan kita untuk sabar dari maksiat dengan dilatih dari perkara-perkara mubah. Disuruh kita menahan haus, menahan lapar. Puasa atau Ramadan mengajarkan kita untuk sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita puasa dari awal fajar sampai maghrib. Sabar. Sampai Allah katakan, ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena. Dia puasa karena sabar. Padahal kerjanya berat, mungkin jauh, panas, macet lagi, tapi dia sabar. Emas, polusi, stres di pekerjaan yang busy, tapi dia sabar, tak puasa, sabar dengan ketaatan, sabar dengan ibadah puasa, sabar. Latihan. Dan ingat, pelatihannya bukan sehari 2 hari, sebulan, 30 atau 29 hari. Dilatih kita untuk sabar menjalankan ibadah puasa. Padahal di bulan lain belum tentu kita sering puasa sunnah. Sholat tahajud banyak. Dia adalah sholat tarawih, sama. Pernahkah di antara kita sholat tahajud? Apakah ada di antara kita yang rutin ke tahajud? Jarang di antara kita rutin ke tahajud. Kalaupun kita tahajud, ingat perjamaah, tahajud kita mungkin 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 witir, atau 5 atau 7, jarang 11 rakaat. Karena mungkin ngantuk, capek. Tapi lihat, di bulan Ramadan anjurkan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Yang biasa kita salat tahajud sendiri, tapi kita ditekankan untuk salat berjamaah. Sabar kita berangkat dari rumah ke masjid, setelah isya kita sabar untuk menunggu salat berikutnya, salat tarawih. Bahkan kalau di beberapa masjid ada ceramah, bahkan sabar nungguin ceramah sampai selesai. Sampai akhirnya kita baru salat tarawih. Sudah gitu salat tarawihnya bukan 11, bahkan 2 Bayangkan, kita disuruh sabar. Anggap kita hilangkan tarawih, tidak ada tarawihnya, maksudnya tidak ada ceramahnya. Kita sholat yang dicontoh Rasulullah SAW bukan sholat yang cepat, tapi sholat yang lama, sholat yang panjang, di mana kita bisa menyimak bacaan imam tarawih. Lihat, kita tidak terbiasa baca bacaan yang panjang, tapi kita menyimak. Bahkan lebih afdal lagi kalau imam itu bisa menghabiskan bacaannya, menuntaskan bacaannya 1 juz per tarawih, sehingga sebulan bisa selesai 30 juz. Bayangkan, kita nggak biasa sholat lama, kita disuruh sabar menjalankan ketaatan. Puasa atau Ramadan mengajarkan kita sabar dari musibah. Kalau kita dicaci, kalau kita difitnah, kalau kita dimarahi oleh siapapun, kita disuruh sabar. Kata Nabi SAW, "Mu'insa ahad, falyakul ibnu sa'im." Kalau ada orang mencacimu, kalau ada orang memancing emosimu, katakan saya sabar. Kita kadang-kadang kesal, atau kita diperlakukan yang membuat kita sedih, yang membuat kita kesal, tapi kita disuruh sabar. Sabar itu musibah. Lihat,
Ramadan mengajarkan kita sabar dalam menghadapi musibah. Ramadan mengajarkan kita ibadah utama yang berikutnya, yaitu syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana setiap kita berbuka, kita bergembira pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-sha'imi farhatan." Bahwa orang yang puasa itu akan bergembira di dua momen. Dua momen yang paling menggembirakan bagi orang yang berpuasa. Yaitu apa? Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa rabbi. Di mana orang yang puasa, dia akan bergembira pada dua momen. Momen yang pertama, ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka, gembira banget nih. Karena dia nahan haus, dia nahan lapar. Dia meninggalkan makan dan minum karena Allah. Lalu setelah itu diingat Allah, ya Allah, sekarang kalau sudah azan boleh saya minum? Boleh. Bahkan haram hukumnya kita menunda takjil. Sengaja menunda takjil. Lain hal kalau menunda takjil karena memang tidak mungkin. Karena di saat kita di mobil, gak ada minum, gak ada apapun yang bisa membatalkan puasa. Bayangkan, Allah membolehkan sekarang makan, minum. Karena selama sekian jam, selama sekian lama kamu meninggalkan makan dan minum karena sekarang minum. Makanya apa? Dianjurkan takjil. Niatnya kita mentakjil, menyegerakan berbuka karena sunnah Nabi SAW. Bayangkan pada saat kita, Masya Allah, pada saat kita boleh berbuka, boleh menikmati makanan, hidangan berbuka, kita ingat bahwa kita ingat pada saat kita lapar, ingat saudara-saudara kita yang lapar. Ketika saya di Mekah, di sebuah hotel di Mekah, di depan saya ada orang-orang kayak orang-orang Suriah, wajahnya bule, Arab. Ketika kita makan buah, terutama saya makan buah, saya langsung gak nafsu. Ada buahnya, buah yang lengkap, ada anggurnya, ada pirnya, ada apelnya, ada. Saya lihat ada kayak orang Suriah, ya wajahnya antara Suriah, pokoknya orang Syam, Suriah atau Yordan, tapi sama mirip seperti orang Suriah. Langsung saya gak nafsu. Saya bilang, kita makan enak, kita makan enak, kita makan anggur, kita makan makanan enak, kita makan nasi mandi, kita makan ini dan itu. Saudara kita yang di Suriah gimana? Mungkin mereka makan sampah kali, anak-anak itu mereka gak ada yang bisa roti keras di sampah diambil dimakan. Bahkan mungkin mereka makan bangkai untuk pertanian mereka. Kita lapar supaya kita merasa punya kepekaan. Oh iya, saya lapar. Kalau lapar saya hanya berapa jam? Saudara-saudara kita di Suriah sudah lapar bertahun-tahun mereka. Saudara-saudara kita yang di Gaza sudah lapar bertahun-tahun. Saudara-saudara kita di Somalia sudah lapar bertahun-tahun. Sehingga ketika kita makan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau berikan kurma, Engkau berikan kepada aku kolak, Engkau berikan kepada aku makanan, minuman yang berlimpah. Lihat, ada rasa terima kasih kalau kita menghayati ibadah puasa kita. Kita belajar bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dari awal puasa sampai kita mengakhiri puasa dengan berbuka, Allah beri kita sehat. Berapa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara kita sebelum puasa sehat walafiat, setelah masuk Ramadan belum sempat berbuka, mereka masuk rumah sakit tidak bisa berbuka. Maksudnya tidak bisa berpuasa karena dokter mengatakan tidak boleh puasa. Karena penyakitnya tidak memungkinkan bagi untuk berpuasa. Kita diberi sehat oleh Allah sehingga kita mampu berpuasa. Kita diajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momen yang mengembirakan bagi seorang mukmin yang berpuasa ketika bertemu Allah. Terima, Ramadan mengajarkan kita ibadah utama yang berikutnya, yaitu taubat. Tahukah Anda? Kita harus sadar, kita harus mengakui bukan cuma dosa kecil yang telah kita lakukan, bahkan dosa besar banyak kita lakukan. Apakah Anda meyakini bahwa puasa kita dapat mengampuni dosa ghibah kita, dapat mengampuni dosa zalim kita sama orang? Apakah puasa Ramadan kita, tarawih kita, baca Quran kita, sedekah kita, iktikaf kita, bahkan umrah Ramadan kita bisa mengampuni dosa-dosa besar kita? Kalla. Berapa banyak, sudah berapa lama kita bermuamalah
Jumhur ulama mengatakan bahwa dosa besar hanya bisa diampuni atau dihapus dengan taubat. Jadi selain puasa, selain ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, jangan lupa agar kita mendapatkan ampunan di akhir Ramadan untuk bisa mengatasi dosa-dosa besar kita. Kita tidak bisa mengatasinya dengan puasa Ramadan, tapi dengan taubat. Oleh karenanya, karena Allah kasih limit, pokoknya saya nggak mau tahu. Itu bahasanya. Saya tidak mau tahu sampai akhir Ramadan kalian harus dapat ampunan. Ya Allah, saya masih bermuara dengan riba ya Allah. Saya masih pinjam dengan bunga. Saya bertobat ya Allah. Bisa nggak diampuni dengan puasa? Nggak bisa. Takweh, apalagi? Umrah sekalipun itikaf ya Allah 10 hari. Saya tinggal di sebuah dunia, saya tinggal di sebuah kerjaan, saya itikaf, sholat, nggak bisa. Kamu bisa mengatasi dosa ribamu dengan tobat. Karena aku kasih waktu limitnya sampai akhir Ramadan, sampai malam takbiran. Jadi kenapa ya Allah? Dengan tobat. Dengan tobat. Berarti kita selama sebulan disuruh berlatih tobat. Bayangkan sebulan. Karena Allah kasih waktu. Kalau 11 bulan Allah nggak kasih waktu. Ayo tobat kapan silakan. Tapi Ramadan, saya nggak mau tahu. Malam takbiran kalian sudah harus dapat ampunan. Dan kita tidak bisa menghapus dan mengatasi dosa-dosa besar kita dengan ibadah-ibadah yang disunahkan dalam surah Al-Isra. Dengan apa? Dengan tobat. Berarti selama sebulan, toh dosa besar kita banyak, jadi tobat lagi. Karena kata Syekhul Islam, tobat ada dua. Ada tobat yang muqayyad, ada tobat yang mutlak, yang disebut dengan tobat nasuha. Tobat muqayyad misalnya kita punya beberapa dosa, dan itu masih kita lakukan hingga saat ini. Misalnya dosa riba. Terus apa lagi? Dosa suka gibah, melakukan gibah, ngomongin orang. Maka apa? Dosa muqayyad yaitu di mana misalnya, ya Allah saya tobat dari riba, tapi belum bisa tobat dari gibah. Diterima nggak tobat kita? Diterima. Artinya kita hanya tobat dari riba, tapi belum tobat dari gibah. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Taubat yang mutlak, di mana kita ya Allah saya tobat dari riba, saya tobat dari gibah, saya tobat dari lisan yang suka bohong, saya tobat dari semua ya Allah, saya tobat ya Allah, saya tobat. Para jemaah, Allah tidak mau tahu sampai akhir Ramadan semua dosa besar kita pokoknya sudah harus beres. Tidak mau tahu. Sekarang Nabi mengatakan wail, celaka, neraka orang yang sampai akhir Ramadan dosa-dosanya masih tersisa. Ingat, dosa besar kita tidak bisa terhapus oleh tarawih, oleh puasa Ramadan. Berarti selama Ramadan kita ingat, oh iya saya sering ini, dosa ini, ya Allah terus. Makanya di kota iman seluruh waktu Ramadan, waktu ampunan, waktu mustajab. Kalau kita minta ampun, Allahumma maghfir, ya Allah ampuni dosa, Allah ampuni. Bahkan setiap hari Allah bebaskan banyak sekali hambanya menjelang berbuka. Ribuan hambanya dari api neraka. Setiap hari inna lillahi taqa minan nar. Setiap hari menjelang berbuka Allah bebaskan banyak sekali dari hambanya dari api neraka. Perjamaah Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas. Selain Dia memberikan ampunan, Dia juga mengajarkan kita, membimbing kita untuk menjadi hamba yang seutuhnya, hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar, dan hamba yang kerap bertaubat kepada-Nya Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semua itu? Berramadan bersama Rasul. Artinya jadi Ramadan kita seperti Ramadan Rasulullah SAW. Bagaimana cara? Pertama, ikhlas. Kita belum dikatakan berpuasa bersama Rasul. Kita belum dianggap berramadan seperti Ramadan Rasulullah SAW, seperti Rasulullah SAW mengisi Ramadan, sehingga kita ikhlas dalam mengamalkan amalan apapun. Jangan
berpuasa karena lingkungan, karena keluarga semuanya puasa. Jangan berpuasa karena anjuran dokter. Kita mengalami kelainan, lalu kata dokter kalau bapak ibu puasa maka lebih baik, bisa menurunkan bulan, bisa ini, bisa itu. Dan man shoma Ramadan ibadah, puasa karena Allah, tarawih karena Allah. Semua ibadah yang kita kerjakan karena Allah. Yang kedua, memprioritaskan ibadah-ibadah yang Allah prioritaskan. Karena ibadah banyak, tapi ada ibadah terbaik yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Supaya apa? Target kita mencapai. Jadi waktu kita terbatas, hanya sebulan. Udah gitu sebulan nggak semua waktu kita bisa untuk ibadah. Lihat tuh, kerja kita ini, apalagi antum buruh, ya, mungkin libur kapan? Mungkin sebulan terakhir tanggal berapa? Tapi sebagai besar Ramadan, waktu pagi sampai sore waktunya habis untuk kerja. Jadi kesempatan untuk beribadah berkurang. Oleh karenanya Pak, kita fokus ibadah apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang beliau fokuskan, yang beliau lakukan. Pertama, ya, jaga betul puasa Ramadan. Ya, pastikan puasa Ramadan kita puasa berkualitas. Kita jaga puasa dulu. Makanya kita harus belajar fikih siap. Kita harus belajar fikih puasa. Bagaimana puasa Rasulullah SAW? Sebelum kita menghadirkan ibadah yang lain, hadirkan ibadah puasa berkualitas. Ya, yaitu dari mulai sahur, diakhirkan sahur dengan apa? Mulai puasa dari jam berapa? Ya, dari azan, kemudian kita mulai puasa. Dan ingat, puasa kita bukan cuma menahan lapar haus, tapi menahan diri semua yang diharamkan Allah. Sampai kita berbuka, ketika kita dengar azan langsung berbuka, kita segera batalkan dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi SAW. Pertama kita buka, batalkan puasa bukan dengan air, tapi dengan kurma. Kita batalkan puasa kita dengan kurma. Ya, kita awali buka kita bukan dengan baca doa berbuka, tapi baca Bismillah. Doa berbuka itu setelah selesai berbuka, setelah selesai makan, minum dan sebagainya, baru kita baca bahwa. Tapi kalau baru batalkan cukup baca Bismillah. Ya, setelah kita buka jangan lupa tetap usahakan sholat berjamaah. Jangan karena buka bersama sampai sholatnya tidak berjamaah. Karena bagi laki-laki wajib berjamaah. Masalah di masjid atau di tempat lain khilaf para ulama. Tapi berjamaah wajib. Usahakan walaupun buka bersama sholat berjamaah. Kalau buka bersama jangan sampai sholat maghrib dan isyanya tidak berjamaah. Kalau tidak sempat sholat tarawih berjamaah, usahakan tetap sholat tarawih di rumah. Usahakan jangan bolong, karena bisa jadi kita tidak ketemu lagi Ramadan berikutnya. Wallahi Ramadan berharga bagi kita di akhir, di saat kita sudah di alam barzah. Ramadan, ibadah Ramadan adalah bekal terbaik pada saat Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dan memindahkan kita ke alam barzah. Ya, jadi usahakan berjamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita puasa yang berkualitas. Kemudian tarawih kita pelajari tarawih Rasulullah SAW. Jangan meniatkan, usahakan sterilkan puasa kita dari yang tidak ada contohnya. Dengan niat, tidak perlu niat di hati. Demikian puasa tidak perlu nawaitu, cukup di hati. Tarawih juga begitu. Kemudian tarawih yang dimulai dari awal sampai akhir. Jangan pernah kita berhenti di awal di tengah-tengah. Imam salat 23, kita berhenti 8 rakaat kemudian mundur. Karena itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansharif." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam dari awal hatta yansharif sampai selesai. Jadi kalau imam salatnya 11 dari awal sampai 11 rakaat. Kalau imam salatnya 21 dari awal sampai 21. Kalau kita tahu salatnya panjang dan kita tidak kuat, kita pengen 11, cari masjid yang lain. Jangan udah tahu sebelah, udah tahu 23, tapi kita pilih masjid itu, kemudian kita sholat 8 rakaat, kemudian kita mundur. Itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, "Man qama ma'a imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka Allah akan berikan dia pahala sholat malam sempurna. Akan Allah berikan dia pahala sholat malam sempurna. Perjamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita harus belajar. Al-Quran juga begitu, baca Quran. Karena banyak orang yang ngerti membaca Quran, mereka ternyata membaca dengan cara tadarus dengan bergantian, atau dengan suara keras, dengan speaker, mengganggu.
ketertiban, kenyamanan. Raja Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya Nabi SAW tidak dengan keras, dengan suara yang didengar oleh diri kita sendiri. Dan bacanya, baca Qur'annya Nabi SAW tidak bergantian. 30 juz beliau sendiri yang menghatam, bukan 30 juz dibagi sekian orang. 30 juz beliau sendiri yang menghatamnya. Jadi kita hatam Quran. Semua waktu luang kita manfaatkan untuk baca Quran. Ya, seperti itu. Baca Quran. Tapi tolong perhatikan makhrajnya, tajwidnya. Jangan sampai kita ingin meningkat target supaya bisa baca Quran sehingga kita abaikan harokatnya, kita abaikan tajwidnya, kita abaikan makhrajnya, tidak. Jadi tetap kita jaga. Adapun kita sekali-kali kita buka tafsirnya, kita buka terjemahnya boleh, tapi lebih ditekankan bacaan apa? Bacaan Al-Quran saja yang tetap diperhatikan tajwid dan makhrajnya. Doa, sedekah, banyak sedekah para jemaah. Sedekah di bulan Ramadan diutamakan 2 bentuk sedekah. Pertama, memberi takjil. Usahakan takjil, karena Nabi SAW mengatakan barang siapa memberi takjil kepada orang yang berpuasa, maka dia yang memberi takjil akan mendapatkan puasa orang tersebut tanpa mengurangi ibadah puasanya, tanpa mengurangi pahala ibadah puasanya. Kalau 1 orang dapat pahala puasanya dia, 2 orang 2 pahala, 3 orang 10 orang 100 pahala orang yang diberi takjil. Bayangkan, orang ini puasa, kita kasih takjil, walaupun hanya korma, kita dapat pahala puasanya tanpa mengurangi pahala puasanya dan tanpa mengurangi pahala puasa kita. Allahu Akbar. Itu cara sedekah yang pertama. Yang kedua, memberi sahur, makanan sahur. Memberi makan sahur bagi orang yang berpuasa, karena banyak mungkin di antara mereka yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan yang bisa dimakan untuk sahur. Kita kasih mereka makan sahur. Yang berikutnya adalah bentuk sedekah yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian yang iman yang terakhir yang perlu kita perhatikan, bahwa agar kita bisa meraih semua keutamaan Ramadan tadi, setelah kita memperhatikan ikhlas kita, kemudian kita utamakan ibadah-ibadah yang Allah utamakan. Apa sih ibadah-ibadah yang Allah utamakan? Puasa. Pertama puasa. Yang pertama. Yang kedua adalah salat tarawih. Ya. Yang ketiga sedekah. Yang ketiga adalah sedekah. Yang keempat adalah umroh, kalau memang mampu untuk mungkin melakukan umroh. Yang kelima, doa. Perbanyak doa. Doa di bulan Ramadan. Yang keenam, i'tikaf. I'tikaf. Baik i'tikaf secara sempurna maupun i'tikaf yang tidak sempurna. Hanya malamnya saja. Nah, inilah, satu lagi. Duduk ba'da subuh sampai waktu matahari terbit. Ini sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan di waktu Ramadan. Amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau kita libur nih nggak kerja, duduk ba'da subuh di tempat kita sholat dengan zikir, baca Quran sampai waktu syuruk tiba, sholat duha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh, setelah sholat subuh dia duduk di tempat dia sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian dia menunggu waktu syuruk dengan baca Quran dengan yang lain, kemudian dia sholat rakaat, baginya pahala haji umroh sempurna. Baginya pahala haji umroh sempurna. Ya. Kemudian yang terakhir, agar kita bisa mendapatkan keutamaan Ramadan, yang terakhir adalah apa? Jangan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini kecuali kita pastikan ibadah Ramadan kita adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mudah kok, tapi kita kerjakan secara kontinu. Ya, semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Puasa kita sesuai dengan tuntunan Nabi, tarawih kita, doa kita, baca Quran kita, i'tikaf kita, semuanya sesuai dengan tuntunan. Hindari semua yang tidak ada tuntunannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita seluruh utama Ramadan. Demikian terjemah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada sore hari ini tentang beginilah puasa atau berpuasa bersama Rasulullah, atau beginilah puasanya Rasulullah SAW, atau beginilah Ramadan bersama Rasulullah SAW. Baik, demikian kajian kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah bersama telah kita dengarkan kajian dari Ustaz Jazuli Yamsi. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa yang sudah melakukan pertanyaan secara tertulis atau nanti bisa disampaikan secara langsung juga bisa. Ada yang mau bertanya secara langsung? Bila belum ada, mungkin Ustaz bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada Ustaz, ada Ustaz. Ya. Pertanyaan, Afwan, apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mendapatkan ampunan dari Allah memiliki ciri-ciri, di antaranya setelah dia meninggalkan Ramadan, dia lebih bersemangat beribadah. Kenapa? Karena yang melemahkan semangat ibadah adalah dosa. Tidaklah orang, makanya kata Nabi SAW, atau bukan Nabi, para ulama mengatakan, kalau ada orang mau sholat tahajud pada saat malam, dia alarmnya sudah bunyi. Tapi ternyata padahal dia sudah rencana tahajud, tapi berat, dia tak bisa bangun malam. Apa kata ulama? Tidaklah dia berat bangun malam kecuali karena dosa yang dia telah lakukan. Dosanya yang membuat dia apa? Tidak bisa bangun malam. Jadi yang melemahkan semangat ibadah kita adalah dosa. Lihat Nabi, mengapa beliau selalu beribadah? Padahal beliau sudah jadi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati beliau bersih dari dosa. Hati Nabi SAW bersih dari dosa, sehingga ibadahnya semangat sekali. Sampai tiap malam tahajudnya lama, sampai bengkak kaki beliau sallallahu wasallam. Makanya yang maksudnya Allah dari sini bisa dipahami ciri-ciri atau diantara atau ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah setelah Ramadan, semangat ibadahnya bertambah. Makanya dipancing oleh Allah dengan apa? Dengan puasa 6 hari Syawal, dipancing. Kalau kita pengennya langsung pengen puasa di bulan Syawal, berarti tanda bahwa dosa kita diampuni. Tapi kok antar aja. Sampai habis Syawal ya, udah habis. Berarti belum diampuni dosa. Pancingannya Syawal. Mungkin banyak yang tidak sadar. Ya. Kata Nabi apa? Man shoma Ramadan. Lihat kata Rasul, man shoma Ramadan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian apa? Diikuti dengan 6 hari Syawal, maka apa? Maka pahalanya seperti pahala setahun puasa. Faka'annama shoma dahr. Jadi kalau kita baru puasa sebulan penuh Ramadan, belum dapat pahala puasa setahun penuh. Kapan baru dapat pahala puasa setahun penuh? Setelah kita sempurnakan, ya, setelah kita puasa Ramadan, lalu kita tambah dengan 6 hari Syawal, baru Allah kasih pahala puasa setahun penuh. Makanya dipancing. Setelah kita pulang kampung, bersilaturahmi ini itu, acara ini itu selesai, udah selesai masih bulan Syawal, aduh, harus segera puasa ini. Walaupun kerja puasa, karena takutnya nggak sempat lagi, nanti takutnya nggak sempat, nggak sadar waktunya tinggal 5 hari, mana ada 5 hari Syawal. Ya Ustaz, saya nggak sadar, saya 3 hari, boleh nggak 3 hari puasa Syawal? Ya nggak boleh, 6 hari puasa Syawal. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, pembagian Ramadan menjadi 3 bagian. Pada bulan pertama adalah rahmat, bulan kedua Ramadan, bulan ketiga adalah pembahasan neraka. Bagaimana kedudukan disebut? Kedudukan disebut lemah, tidak benar. Berarti nanti orang kalau bulan pertama doanya ya Allah minta rahmat gitu. Bulan kedua mintanya minta ampun gitu. Rahmat jangan. Ini keliru ini. Jelas hadisnya lemah. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan pembagian ganjaran atau pahala yang Allah berikan kepada kita di 10 hari pertama, kedua dan ketiga, tidak ada dan Allah.
Bagaimana sikap kita ketika imam sholat tarawih kurang 1 rakaat, tapi duduk ada satu jamaah yang mengingatkan imam kurang 1 rakaat, sholat imam tarawih, sholat apa ini? Kalau sholat tarawih di rakaat keberapa? Kok witir? Maksudnya witir? Bagaimana sikap kita ketika imam sholat tarawih kurang 1 rakaat? Kalau memang kurang 1 rakaat, setelah dia salam, kita ingatkan. Sebagaimana Rasulullah pernah sholat 2 rakaat. Ya, sholat pernah kurang dia. Kata Rasulullah, aku sudah sholat atau sahabatnya, apakah sholat kosong? Kok sholatnya 2 rakaat? Lah, nggak dikosong. Tapi engkau tadi sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Oh, sholat 2 rakaat. Akhirnya beli bangun lagi. Jadi kalau imam kurang 1 rakaat, walaupun dia sudah salam, ingatkan. Tapi kalau dia yang tidak mau menambah lagi, tidak mau menambah 1 rakaat, kita mau beri sholat sendiri, tambah 1 rakaat kalau memang itu witir. Atau misalnya kalau itu sholat tarawih 2 rakaat, ternyata tapi jarang kayaknya. Masa 2 rakaat sampai kurang 1. Masa 2 rakaat doang kurang 1 kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya nggak pernah nemuin imam tarawih 2 rakaat salam, cuma 1 rakaat, lupa 1 rakaat, nggak pernah. Berarti kalau di sini ada, ya terlalu banget lupanya. Parah banget penyakit lupanya. Ustaz, bagaimana sikap saya jika saya sementara untuk bulan Ramadan tidak menghadiri kajian, fokus saja untuk membaca Quran? Bagaimana salah sikap saya itu? Saya kira hanya fokus pada baca Quran boleh-boleh saja. Karena memang para ulama salah seperti itu. Di bulan Ramadan mereka fokus kepada Al-Quran, ya, dengan menghatam Quran berulang-ulang. Itu tidak salah. Kembali kepada diri masing-masing. Karena ikhwatal iman, walaupun dia baca Quran, tetap ada titik jenuh. Dia baca Quran terus. Kalau iman kita sempurna, iman kita kuat, mungkin gak jenuh. Tapi coba kita ngajak. Apakah kita Rasul? Apakah kita sahabat Rasulullah yang haus terhadap bacaan Al-Quran? Kita ini adalah orang-orang yang lemah iman kita. Kita baru baca, belum 1 juz sudah pada pegel, udah capek. Dan kita itu orang asing. Kita tidak semua bisa memahami Al-Quran. Nggak ngerti, bisa jadi ayat yang kita baca teguran bagi kita. Sahabat Rasulullah orang Arab, dia bisa dalam waktu singkat menangis. Berikutnya mereka senyum karena mereka ngerti betul bacaan yang mereka baca. Sehingga mereka pada saat mereka fokus pada Al-Quran mudah. Kita perlu proses. Pertama kita orang asing, yang kedua iman kita lemah. Apakah bisa selama sebulan kita baca Quran terus sampai ngaji pun kita gak hadiri? Kalau saya punya salah, kalau bisa alhamdulillah, masya Allah, Anda bagus. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena baca Quran juga butuh khusyuk. Tapi kalau saya baca Quran dipaksa-paksa sampai kayaknya berat gitu. Karena memang iman kita kalau memang lemah, belum begitu kuat, pasti berpengaruh kepada kenikmatan kita ketika baca Quran. Pasti. Para jemaah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau Anda bisa menangis di saat doa, minta ampun kepada Allah, mendoakan kedua orang tua Anda, bisa menangis, tapi Anda tidak pernah menangis ketika baca Quran, pertanyakan iman Anda. Karena baca Quran lebih penting daripada doa. Kalau Anda bisa menangis, bisa berdoa, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli, bisa menangis di saat doa, tapi tidak pernah menangis di saat baca Quran, pertanyakan iman Anda. Karena baca Quran jauh lebih penting daripada doa. Yang wajib adalah menangis di saat berdoa, juga menangis di saat baca Quran. Jangan cuma baca aja, bisa menangis. Yang Allah inginkan bacaan yang berkualitas. Bisa. Iman kita agak begitu kuat bersama. Dengarkan kajian, beri semangat baca Al-Quran. Sehingga mungkin ada tausiah, ada muhadharah, ada kajian berbicara tentang waktu orang tua. Kita ingat bahwa kita tidak begitu menjadi anak yang berbakti. Kita nangis minta ya Allah baca Quran. Sambil kita ingat bahwa kita menjadi anak yang kurang berbakti orang tua. Sambil baca kita menangis kesalahan kita, kekurangannya. Ya, bisa kita baca Quran menangis kalau mungkin kesalahan kekurangan kita. Bagaimana? Ya, bagaimana misalnya berarti sebagai seorang ayah untuk mendidik anak kalau tidak diancam neraka oleh Allah, kita menangis.
Ternyata kita sudah punya anak besar, belum bisa mendidik mereka dengan baik, nangis. Perlu. Jadi kalau bisa, mungkin kalau iman kita lemah, sebaiknya ya baca Quran yang banyak, tapi tetap kita hadiri kajian. Tapi kalau memang kuat, bisa tetap khusyuk, bisa menikmati baca Quran, silakan. Tinggalkan kajian dan hanya berfokus pada bacaan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala a'lam. Ya, semua pertanyaan sudah saya jawab. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz. Sebelum Ada satu lagi. Bagaimana kita sebagai guru agar etika bisa sempurna? Ya aku minta cuti. Ya kalau masih kerja ya nggak bisa. Sempurna itu dari awal malam 20 atau malam 21 kita sudah masuk masjid. Sudah masuk masjid dan tidak keluar kecuali karena kebutuhan. Gak bisa itikaf malam, siangnya kerja, paginya kerja, itu bukan sempurna. Itikaf yang sempurna adalah berdiam di masjid selama 10 hari 10 malam. 10 hari 9 malam. Itu yang namanya itikaf yang sempurna di masjid. Boleh hanya di akhir malam. Nah, berarti itikaf yang tidak sempurna. Misalnya jam 1 kita berangkat masjid, sampai menjelang sahur kita pulang ke rumah. Ya, itu namanya itikaf yang tidak sempurna. Nah, minggat pagi kerja boleh. Jadi kalau antum buru, maka itikafnya adalah itikaf, istilahnya itikaf apa? Itikaf kalau. Jadi hanya malam aja. Ya, karena paginya kerja, nggak apa-apa. Malah itu dulu, nggak bisa itikaf sempurna, maka itikaf sebisanya. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam bishawab.